Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi, yang terdiri dari bintang Kalila, yaitu saya sendiri, Fiona Amelia, Nabila Lutfiani, dan yang terakhir Rizky Amelia. Untuk pembahasan materi akan dijelaskan oleh Rizky Amelia. Untuk Rizky Amelia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bintang atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Soeharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan negara kita, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, yaitu kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, yaitu pembubaran PKI dan organisasi massanya pada tahun 1966. PKI dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi massanya. Pembubaran PKI dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat surat 11 Maret. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluarlah surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas yang bernaung di bawahnya. Keputusan ini kemudian diperkuat lagi dengan keputusan Presiden _Pangti Abri _Mandataris MPRS nomor 1 _3 1966. Lalu pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam gerakan G30S PKI. Setelah itu, ia memperbarui kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR. Poin yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tetapi pada persamaan program. Apa saja sih partai-partai tersebut? Yang pertama yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain adalah NU, Permusi, PSII, dan Perti. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain TNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKAI, dan Perkindo. Yang ketiga ada Golkar atau Golongan Karya. Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya, tergantung latar belakang individu tersebut. Mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Poin yang keempat yaitu peran ganda atau dwifungsi ABRI pada tahun 1969. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangatlah dominan. Poin yang kelima yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Lalu selanjutnya ada kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia menjadi terkucilkan
dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB. Berdasarkan hasil sidang DPR pada tanggal 20 Maret 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Poin yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Poin yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya. Yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berpartisipasi dalam KTT non-blok. Yang keempat, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Sekian pemaparan saya tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kedua, yaitu kehidupan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini karena kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, seperti hiperinflasi hingga 650%, hutang luar negeri, dan kerusakan sarana prasarana. Oleh karena itu, diadakannya program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Yang kedua, kerjasama luar negeri, pertemuan Tokyo dan pertemuan di Amsterdam. Yang ketiga, pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Dan yang keempat, pelaksanaan pembangunan nasional yang direalisasikan melalui pembangunan jangka panjang yang mencakup periode 25-30 tahun dan pembangunan jangka pendek yang mencakup periode 5 tahun. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Pembangunan jangka panjang dirancang melalui program pembangunan 5 tahun atau PELITA, yaitu PELITA 1 pada 1 April tahun 1969 sampai 31 Maret 1974 menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. PELITA kedua pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran PELITA 2 ini tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mesejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. PELITA ketiga pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. PELITA 3 berpedoman pada trilogi pembangunan dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan, yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Untuk PELITA 4 sampai dengan PELITA 6 akan dilanjutkan oleh Nabila Lutfiani. Terima kasih. Iya, baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fiona. D. Pelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita 4 ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita ini, pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pelita 6, 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pelita 6 ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian. 3.
Daftar pemimpin Indonesia pada masa reformasi. 1. Baharudin Yusuf Habibie. Lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Afdeling Parepare, Celebes, Indonesia. Riwayat pendidikan Institut Teknologi Bandung pada 1954, Universitas Esa pada tahun 1960, Universitas Esa pada tahun 1965. Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lahir pada tanggal 7 September 1940, Kabupaten Jombang. Riwayat pendidikan Universitas Baghdad pada tahun 1970 dan Al-Azhar University. Kabinet Persatuan Nasional. 3. Megawati Soekarno Putri. Lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Riwayat pendidikan Universitas Pajajaran pada tahun 1965. Fakultas Psikolog Universitas Indonesia pada tahun 1970. Kabinet Gotong Royong. 4. Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal lahir 9 September 1949 di Tremas. Riwayat pendidikan Institut Teknologi 10 November dan Universitas Webster pada tahun 1991. Kabinet Indonesia Bersatu. 5. Jokowi Widodo. Tanggal lahir 21 Juni 1961 di Surakarta. Riwayat pendidikan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Kabinet Indonesia Maju. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi. Untuk kesimpulannya yaitu, kebijakan politik pada masa Orde Baru terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentu dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Lalu, ada bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Dan yang terakhir, ada beberapa pemimpin Indonesia pada masa reformasi, sedangkan saat ini sedang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.